Jadi begini ya, terkait dengan Desa Panji, intinya pengamalan Pancasila di Desa Panji sesuai dengan apa Pancasila sebagai dasar-dasar negara, tentunya tidak bisa diintervensi oleh hukum adat, kan begitu. Justru lahirnya Pancasila karena ada hukum adat tersebut. Jadi Pancasila merupakan dasar-dasar pemikiran para pejuang kita yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran saat itu kepada Bung Karno melalui para pemuda, yang intinya mengakomodir semua. Jadi secara prinsip Pancasila menampung semua aspirasi yang ada di masyarakat, termasuk hukum adat itu sendiri. Contoh kegotong royongan. Dalam rangka kegotong royongan pasti itu masuk dalam maklumat yang termaktum dalam Pancasila itu sendiri. Ayo Pancasila itu sendiri. Jadi intinya semuanya masuk di sana. Apalagi Desa Panji punya gerbang Pancasila. Mungkin adik kemarin sudah dapat mengunjungi gerbang Pancasila yang ada di Desa Panji. Jadi di Tugu Monumen Nasional Buanakerta. Jadi Tugu Monumen Nasional Buanakerta ini kan didirikan tahun 1964. Resmi berdiri tahun 1968 gitu loh. Itu dari sumbangan tanahnya, dari sumbangan para pejuang di sini, termasuk kakek saya, termasuk para pejuang yang ada di Desa Panji. Nah, itu satu. Yang kedua, lahirnya Monumen Buanakerta itu kan dari perlawanan para pemuda tahun 1948, yang dulu ada ada perang ya, di mana para pejuang pada saat sembahyang di Pura Desa Panji ditembaki oleh para Belanda karena dilaporkan oleh para anti pemuda. Jadi kita juga harus waspada, di kalangan pemuda kita juga harus waspada melihat di kalangan pemuda banyak juga yang anti pemuda gitu. Kalau dulu namanya pemuda itu kan yang pro pemerintah, yang pro yang pro gerakan kemerdekaan. Jadi kita juga sama sekarang. Jadi intinya bagaimana kita bisa menjaga pergaulan dan yang lain-lain. Kan itu hal-hal yang ini kan. Akhirnya setelah itu para pejuang menyingkir ke sebuah tempat namanya Ampo. Di daerah Ampo, di sana terjadi peperangan. Nah, ketika terjadi peperangan di Ampo, ada beberapa pejuang kita yang tertembak. Salah satunya Dewa Madegriye, ada beberapa. Jadi kebetulan saya juga di luar menjadi kepala desa, saya juga menjadi ketua pemuda Pancamarga atau anak-anak veteran gitu. Yang sebenarnya semua ini ditujukan agar kita tidak lupa dengan sejarah bangsa kita, di mana para tetua kita mengorbankan dirinya, mengorbankan semua yang mereka miliki untuk bangsa dan negara kita, kan begitu. Nah, sudah itu ada sebuah lokasi lagi penembakan Samsam, itu warga muslim yang membawa berita dari kota pada saat itu ditembak oleh Belanda di rumah kakek saya satu lagi. Jadi di daerah Banjar Abasan. Jadi terjadilah penembakan di sana, di mana Samsam ini meninggal di sana. Kita juga sudah ada satu monumen yang kita bangun, masih kecil gitu. Jadi pemerintah selama ini saya sudah berusaha, saya jadi anggota dewan kemarin. Memang tidak segampang itu kita mengajak teman-teman untuk mengingat hal-hal seperti itu.
ya memang kita harus terus berjuang kan ya. Jadi bagaimana caranya agar kita betul-betul mempunyai durability, eksistensi untuk terus melaksanakan upaya-upaya penyelamatan bangsa dan negara, termasuk pengamalan Pancasila itu sendiri. Udah gitu, setelah itu para pejuang kan sembahyang ke Munduk Pengorengan. Jadi adalah ikrar untuk membangun Tugu Monumen Nasional gitu. Akhirnya terbangunlah Tugu Monumen Nasional Bonekerteu saat ini. Jadi dari tahun 1948 sampai dibangunnya tahun 1964 kan perlu waktu tuh setelah kemerdekaan kan. Jadi tidak gampang pemerintah untuk membangun sesuatu. Jadi jangan kita patah semangat, patah arang, justru hilang semangat gara-gara kita lambat diperhatikan oleh pemerintah kan begitu kan. Ayo. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pengamalan nilai Pancasila itu tidak bisa dipisahkan dengan budaya kita. Karena kita kaya budaya lah kita bisa merdeka. Karena kita gotong royong, karena kita punya konsep tanhane dharma mangruwe gitu kan. Tidak ada hal yang artinya kita lakukan untuk kebaikan itu kalah gitu kan. Jadi kita harus punya konsepsi heroisme yang kita munculkan terus dalam rangka mengisi pembangunan bangsa dan negara. Terus kalau hukum adat apakah pernah direvisi ataukah apa ya? Intinya dengan Pergub 4 kami pemerintah desa kan tidak secara holistik masuk ke desa adat, tetapi kita dengan desa adat ya artinya jadi satu. Jadi kami di administrasi pemerintahan, desa adat administrasi pemerintah adat. Jadi kami harus berjalan bergandengan tangan untuk kemajuan. Nah ini hal-hal inilah yang perlu kita rawat gitu loh. Yang perlu kita rawat, jangan sampai nanti urusan-urusan adat ini artinya memisahkan kita. Justru harus saling menguatkan gitu. Jadi apakah pernah diubah dan segala macam? Namanya aturan adat itu kan konsensus. Konsensus itu artinya sebuah kesepakatan antara masyarakat itu sendiri yang disebut dengan perarem. Nah, perarem itulah yang muncul sebagai aturan-aturan adat, yang muncul sebagai hukum adat itu sendiri. Contoh, seseorang yang tidak datang gotong royong sumpama kena pidana atau dikenakan sanksi. Contoh beras sekian kilo atau uang sekian ribu rupiah gitu. Jadi tujuannya agar ada punishment di sana. Hukum itu kan harus ada kejelasan. Jadi intinya Panji dengan jargon Panji Sejarah Buleleng, kita betul-betul menjaga desa kita menjadi simpul sejarah yang dulu desa Panji ini tidak hanya terkenal di Bali saja, sampai keluar Bali, sampai di Papua, sampai di Vietnam, sampai di Thailand, sampai di mana-mana gitu. Karena kehebatan yang langit Raja Panji Sakti dalam rangka memerintah itu. Dan itu kita dimanifestokan oleh Bung Karno dalam Pancasila itu sendiri. Kurang lebih seperti itu.